Hello everyone, meet again with me, Miss Lia. How are you today? Okay, I hope all of you always stay healthy, happy. Amin. Okay, before we start our lesson today, let me give you some questions. Have you ever gone to public places? Yeah, I thought all of you ever gone to some public places, right? Jadi kalian pernah nggak sih pergi ke tempat umum? Pernah kan? Pastinya like in market, hospital, bus stations, and train stations, and etc. Ya kan? Bisa di pasar, di rumah sakit, di sekolah, di stasiun. And now, did you heard some instructions or information through loudspeaker? Or did you ever read about some instructions or information through newspaper or magazine or pamphlet? Okay. Jadi kalian pernah nggak sih menemukan atau mendengar atau pernah membaca kayak beberapa informasi dari lewat pengumuman baik seperti spoken or written, jadi kayak dari langsung dari suaranya, dari speaker atau dari tulisan. Pasti semuanya pernah kan ya? So, how do you call it? Jadi, menurut kalian itu dinamain apa sih? Kalian kan udah pernah lihat dong, maksudnya kayak informasi yang terpampang di papan atau yang langsung diomongin lewat speaker, misalnya di masjid ada suara informasi dari irmasnya, atau misal di sekolah ada pengumuman, atau di mall ada pengumuman lewat speaker. So, how do you call it? Kalian memanggilnya itu apa? Okay, that's announcement text. Okay, now today we are going to learn about announcement text. So, one more question. So, what's the meaning of announcement text? Announcement text is something spoken, written, or printed to give information or instructions and let people know what has happened or what will happen. Jadi pengertian dari announcement text itu adalah announcement text sendiri itu artinya teks pengumuman atau pemberitahuan. Jadi kayak teks yang berisi pemberitahuan, baik itu secara langsung dengan omongan, atau secara tertulis, ataupun secara tercetak yang berisi informasi yang diberikan kepada orang umum, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Nah, itu the meaning of announcement text. So, the second one, what is the social functions of announcement text? Apa sih fungsi sosial dari announcement text itu sendiri? Ada yang tahu? Yeah, let me tell you. Okay, the social function is to give information to people about something that happens or something that will happen. Jadi social functionnya atau fungsi sosialnya itu memberikan informasi kepada orang-orang mengenai sesuatu yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Well, now what is the generic structures of announcement text? Jadi apa sih
struktur atau pola dari teks pengumuman itu. Okay, now let me tell you, right? Biasanya ada beberapa bagian dalam struktur teks pengumuman tersebut. Ada yang 2 bagian, ada yang 3 bagian. But the main point for announcements text, jadi poinnya itu contains the first head or title, and the second about body, and the third or the last is closing. Jadi pertama itu ada head or title yang berada di atasnya. Nah, head or title usually contains about, for example, attention please, or dear all the members of football, bla bla bla. Nah, seperti itu biasanya. Nah, juga biasanya berisi tentang, for example, like cancellations of midterm test. Jadi kayak berisi tentang apa yang ingin disampaikan dalam teks tersebut. Nah, the second is about the body. Nah, dari body-nya ini there is content, main informations like for what is it, where, when, why, who, how. Jadi kayak seperti apa, 5W plus 1H seperti apa, untuk siapa, di mana tempatnya, kemudian kapan waktunya atau tanggalnya, bagaimananya. Nah, seperti itu. Kemudian the last is closing. Closing itu penutup. Nah, biasanya berisi contact informations yang membuat dari announcement text tersebut. Bisa kayak mungkin nomornya yang tertulis yang berada di bawahnya itu, or for example like censor, headmaster, or censor, the teacher, bla bla bla. Nah, seperti itu. Kemudian there are actually 2 kind of announcement text, right? The first tadi apa? Yang pertama itu kan ada written, of course, that usually we found in newspaper, in magazine, advertisement. Nah, kan ada 2 bagian dari announcement text yang tertulis yang bisa kita temukan di majalah atau di berita atau di pamflet di tempat umum. Kemudian the second one is by spoken. Nah, biasanya kalau spoken announcement ini kayak seperti diomongin langsung lewat speaker. Jadi kayak misal biasanya di sekolahan atau di masjid, diumumin secara langsung by oral. Nah, seperti itu. Jadi gimana, kalian udah tahu kan? Okay, now let's moving on to the language features of announcement text. Actually, it is based on announcement text itself. Jadi sebenarnya itu tergantung dari isi announcement text-nya itu sendiri. For example, misal kalau isi atau informasi yang akan diberitahukan itu terjadi sekarang ini atau sedang berlangsung, biasanya menggunakan simple present tense atau present perfect tense. Tapi kalau pengumuman akan informasinya terjadi di masa yang akan datang, biasanya menggunakan future tense. Nah, jadi the conclusion is language features of announcement text itu berdasarkan dari apa yang akan disampaikan, dari isinya atau eventnya yang akan disampaikan. Jadi sebenarnya text announcement itu bebas kontennya, bisa lampau, bisa jadi sekarang, atau bisa saja di masa yang akan datang atau in the future. Miss Lia will show you the example of announcement text. Sebenarnya banyak contoh dari announcement text dan bebas, karena announcement text itu bermacam-macam. Nah, ini one of them are
A Missing Girl. Nah, ini jadi the title dari teks ini atau the head tadi kan bagian atau structure dari teks announcement itu adalah title atau headnya kan. Nah, titlenya itu Missing Girl. Nih, kayak titlenya itu Missing Girl atau gadis yang hilang. Missing Girl. Jadi kayak title itu biasanya berisi tentang apa yang terjadi atau informasi mengenai teks tersebut. Jadi ini Missing Girl atau gadis yang hilang. Next, the head atau dari setelah dari head atau the title-nya tadi body atau the main information seperti when, kapan, who, siapa, where, di mananya, why, and etc. Pokoknya 5W plus 1H atau berisi dari pokok informasinya itu terdapat di sini. Nah, dapat di sini. Ini kan Missing Girl itu title-nya. Name Celine Mervix, age 10 years old, age 140 cm and weight 48 kg, last seen at 3 p.m. on Tuesday, 2nd August in front of her school, Street Legal School, 23 Define Road, Boston, Massachusetts, USA, wearing her school uniform, white blouse and brown jacket and a striped blue skirt. If you happen to see her, please contact the nearest police stations or her parent at this number below. Nah, ini ada itu adalah body-nya. Jadi kayak siapa yang kehilang itu, anak kecil yang hilang namanya siapa, namanya Celine, kemudian umurnya berapa, kemudian physical appearance-nya apa, di mana terakhir dia hilang, tempatnya di mana, terus kemudian kapan, tanggal berapa dia hilang, menggunakan pakaian seperti apa. Nah, itu termasuk dalam body atau main informations-nya tadi yang mencakup 5W plus 1H. Oke, kemudian the closing. Sebenarnya closing itu bermacam, seperti kayak yang membuat surat atau yang membuat teks, yang membuat teks announcement itu biasanya atau berisi tentang contact informations atau number yang bisa dihubungin yang berkaitan dengan teks announcement tersebut. Nah, di sini ada Jenna and Line. Nah, itu the closing-nya nah, kali ini there will be proper reward for those who can help us to find her. Okay. Nah, ini closing-nya itu bisa berisi nama atau kontak person dari orang tersebut. Nah, seperti itu. Nah, itu closingnya. Okay, well guys, sekarang kalian udah tahu kan gimana salah satu contoh dari text announcement tersebut. Now it is your turn. We're going to do some activity. You're going to do some exercise that Miss Lia prepared on the worksheets. So I hope you do some exercise and answer correctly. And now, well, this is our final time of our activities today. I hope all of you understand easily, and I hope it will be useful for you guys. And have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.